Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan yang keberapa ini? Ada yang tahu? Yang kedua. Ya, betul. Kedua. Ya, betul ya. Yang ke-22 di mana kemarin kita sempat belajar tentang anekdot. Nah, kemarin kita sudah membaca siapa yang baca kemarin ini? Cara keledai membaca buku ini sudah dibahas kemarin. Sama Naya, Pak. Siapa? Naya sama Naya. Ya. Naya sama Siska. Adel. Oh, Adel. Iya. Sorry, Adel. Nah, sekarang kita akan mencari di mana sih letak kelucuan anekdot yang kita baca kemarin. Ya. Kita akan identifikasi dulu. Nah, kemarin ini. Sekarang, bandingkan hasil kerjamu dengan analisis berikut ini. Judulnya kemarin, ya, atau masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Di mana letak humornya? Ya. Kalimat penutup, ya. Anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Di sini letak kelucuannya, humornya maksud saya. Nah, sedangkan kritik yang disampaikan, pesan yang tersirat adalah apabila ada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru, makanya dia selalu duduk di kursinya. Tidak mau meninggalkan. Ya, begitu juga jabatan. Ya, kalau ada orang yang tidak mau meninggalkan jabatannya, ya seperti itu modelnya. Nah, itu contoh kritik yang disampaikan. Nah, kemarin itu ada 2 anekdot. Ya. Apa masalah yang dibahas? Masalahnya adalah bagaimana caranya mengajari seekor keledai membaca buku. Nah, di mana letak unsur humornya? Kalau tidak salah itu, ini versi saya, unsur humornya itu ketika keledai tersebut membaca sebuah buku. Ya, ini versi saya. Kemudian makna yang tersirat atau yang disampaikan dalam anekdot tersebut bahwa apabila ada seseorang yang membaca buku, bukan membuka buku, dilihat-lihat saja tanpa membaca atau mengerti isi buku itu, maka dia diibaratkan seekor keledai dalam membaca buku. Oke, kita lihat. Ya, ini. Masalah yang dibahas, ini kebiasaan mereka, maksudnya kebiasaan dari apa itu? Oke. Jadi masalah yang dibahas adalah kebiasaan, bagaimana cara kebiasaannya seekor keledai mengajarkan membaca. Unsur humornya, ya ini, seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku.
makna yang tersirat. Bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, ya, maka kita dianggap sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Oke, kita lanjut ya dengan materi. Ini. Nah, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Nah, setelah dapat, oke, siapa yang bisa membaca? Saya, Pak. Oke, silahkan. Namanya siapa? Namanya siapa yang mau membaca? Bella, Pak, Bella. Oke, silahkan Bella. Mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Setelah dapat mendata pokok-pokok isi anekdot dalam diskusi kelompok, lanjutkanlah diskusimu mengenai penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri. Duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi pejabatnya apabila ia berdiri. Oke. Oke, silahkan lanjut dibaca. B. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersiratnya. Sekarang, saatnya kamu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Untuk mengonstruksi makna tersirat dalam anekdot, lakukan kegiatan-kegiatan ini. Oke, nah sekarang kita akan membandingkan anekdot dengan humor. Di mana letak persamaannya anekdot dengan humor? Yang jelasnya, anekdot dengan humor itu sama-sama membuat kita tertawa. Cuma letak perbedaannya, mari kita telusuri. Nah ini, di buku ini tidak ada ya. Jadi saya carikan di buku yang lain. Nah, kalau anekdot, ya, anekdot itu saya sudah jelaskan pengertiannya, yaitu cerita singkat tapi lucu dan menarik karena biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang yang terkenal. Nah sekarang, kalau humor, teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan, memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengarnya. Jadi kalau humor itu tujuan utamanya adalah membuat atau memancing tawa atau senyum pembaca. Tidak ada unsur tersirat yang ingin disampaikan kepada yang membaca atau yang mendengarkan cerita anekdot, cerita humor. Ya. Jadi humor itu tujuannya hanya membuat kita tertawa. Tidak sama dengan anekdot. Selain membuat kita tertawa, ada juga pesan yang akan disampaikan oleh pembaca. Oke, kita lanjut. Nah, ini persamaannya. Sama-sama membuat orang tertawa karena isinya lucu. Nah, sekarang perbedaan. Kalau anekdot ada tujuannya untuk menyindir seseorang atau orang penting. Kalau humor bertujuan hanya untuk menghibur dan tidak berisi orang penting yang ada dalam
cerita tersebut. Yang kedua, anekdot itu ada kritiknya. Ya, seperti tadi itu cerita, kalau ada orang yang membaca buku dipegang-pegang saja tanpa mengerti isinya, ya diibaratkan seekor keledai. Ya. Kalau humor, ya tidak ada kritiknya, hanya untuk menghibur saja. Nah, lanjut. Isinya terstruktur, maksudnya ada strukturnya. Misalnya kalau eksposisi, ada tesisnya, ada argumentasinya, ada rekomendasinya. Sama juga dengan anekdot, nanti ada strukturnya. Ya, misalnya ada abstraksi. Ya, nanti kita bahas itu struktur anekdot. Kalau humor tidak ada, yang penting membuat orang tertawa. Teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Kalau teks humor mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Nah, seandainya ini kita berada PDR belajarnya di kelas, ya banyak cerita anekdot yang saya punya, yang saya masih hafal, termasuk apalagi yang namanya teks humor. Oke, kita lanjut ke buku. Nah, di sini ada sebuah cerita, entah ini sebuah anekdot, entah ini sebuah humor. Tapi kalau berdasarkan datanya, ini adalah sebuah puisi humor. Ya, ini adalah sebuah humor. Oke, ada yang bisa membacakan? Anggun mungkin? Anggun? Anggun? Bisa dengar suara saya, Anggun? Anggun? Dengar lo, Pak. Kalau begitu, Anggun. Ternyata Anggun. Tak duyo, Pak. Anggun lagi konser, ya. Kalau begitu, Fatir yang baca, tapi bagus jadi perempuan yang baca karena puisi. Kalau begitu, Fatir yang baca. Ya. Silakan Fatir. Silakan Fatir. Yang mana, Pak? Mulai agar dapat. Agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya, bacalah puisi humor berikut ini. Ya, silakan. Surat cinta, tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawo Narah dari Durianto. Oke. Nah, ini jelas ini adalah sebuah humor. Ya. Karena yang pertama, dia tidak menuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini wajahmu memang manggis. Ya, mungkin di sini kan harusnya wajahmu memang manis. Sifatmu juga melon, melankolis di sini. Tapi hatiku panas karena cemburu. Terasa sesak ganti sirsak. Napasku. Hatiku di sini harusnya hancur ganti anggur.
Ini ada 5. Ya. Ini ada 5. Harusnya apa di sini? Harusnya dilema. Ya. Dilema. Ya. Ini ada 5. Kemudian memang ini salahku, bukan salahku. Ya, jadi dia nak ambil semua buah-buah. Jadi judulnya Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Makanya dia ambil buah. Di sini harusnya salahku. Jarang apel. Ya, apel dengan apel ya. Ya, di malam minggu. Di sini aku mohon bimbinganmu. Bimbinganmu belimbing. Kalau memang perpisahan ini ya perpisahan. Jadi itulah humor ya. Yang penting membuat kita ketawa. Ini yang terbaik untukmu. Apa di sini semangka? Semoga. Ya, Semoga betul. kau bahagia. Semoga kamu Semangat kau bahagia dengan pria lain. Dengan pria lain. Semangat. Sayonara ya, harusnya sayonara. Dari harusnya di sini Suryanto. Durian. Ya, itulah humor. Tidak memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, sampai tadi ketawanya sampai saya dengar di sini. Intinya humor itu membuat kita tertawa. Tidak ada pesan yang tersirat yang ingin disampaikan penulis humor ini kepada kita. Yang penting kita tertawa, selesai. Itulah tujuannya humor. Oke, kita jadi materi kita hari ini ya cukup. Nah, kemudian ada balasannya. Yang bagus baca ini perempuan lagi. Saya sebut nama ya yang baca. Indri. Silakan Indri. Balasannya. Indri. Balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kaku aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe dej dari Siaruti. Oke. Nah, ada lagi ternyata balasannya tadi. Membalas tantan diganti kentang. Buah anu. Kalau brokoli apa? Barangkali. Hah? Apa? Berkali-kali. Ya, berkali-kali. Berkali-kali. Sudah aku bilang. Jangan tiap datang ya, rambutmu selalu kucai. Kucai itu acak-acakan. Kalau jagungmu? Janggut. Iya. Janggutmu tidak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Datang di sini ya, malam. Nongolnya hari Rabu. Rabu harusnya? Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin Parah. ya betul, parah. Kalau mau nelpon aku saja, mestinya ke mana? Ke wartel ya, bukan wortel. Dulu ada namanya wartel. Terus terong aja ya. Ya, terus terang aja. Terus terang aja. Ya, cintaku padamu Sudah lama. Tamat. Ya betul. Tamat. Jangan
Jangan kangkung aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Ganggu, jangan ganggu. Aku mau hidup. Sendiri. Sendiri. Kalau laki-laki jelas sudah tahu. Capek deh. Capek aku. Capek deh. Dari Capek. Dari Suryati. harusnya siapa di situ? Suryati. Ya, boleh Surat. Suryati, ya. Boleh Suryati. Ayurati juga boleh. Oke, kita lanjut. Jadi itulah humor, ya. Humor itu hanya membuat kita tertawa tanpa memperdulikan penulisan bahasanya. Ini terus terang saja ini salah kalau kita buka KBBI ini dipleset-plesetkan, bahkan ada yang ditulis datang, ya. Kita lanjut sedikit. Setelah membaca humor tersebut, apakah ide cerita yang diangkat dari kejadian nyata? Apakah itu dari kisah nyata itu? Bisa jadi ya, ada yang mengalami seperti itu. Apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik penting? Tidak. Adakah makna yang tersirat? Tidak. Apakah tujuan komunikasi ya hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Hanya untuk menghibur. Ya, hanya membuat kita tertawa. Itulah humor. Nah, ini setelah dianalisis, kalau kita bandingkan itu cerita dosen yang ingin menjadi pejabat dengan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Ide cerita, ya, kalau dosen itu peristiwa nyata tentang jabatan. Ya, jadi kalau ada dosen mengajar atau guru mengajar, kalau mengajar tidak pernah meninggalkan kursinya, diibaratkan seorang pejabat yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Kalau ini ada kenyataan seperti ini. Ide ceritanya si tukang sayur, si tukang buah dan tukang sayur itu hanya rekaannya di karang-karang saja. Kemudian isinya kalau anekdot terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut banyak orang. Sedangkan surat cinta, ya ini keadaan sehari-hari atau umum. Ya, atau bahkan mungkin ada yang pernah mengalami kisah cinta seperti di atas. Fungsi komunikasinya ya menyampaikan kritik, ya. Jadi ada kritikan. Kalau humor itu fungsi komunikasinya ya hanya untuk menghibur. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Minimal kamu sudah bisa tahu membedakan humor dengan anekdot. Sudah bisa membedakan toh? Sudah bisa dibedakan? Pak. Ya. Oke. Kalau yang tidak ikut materi ini saya anggap rugi karena kita bicara-bicara santai gitu. Oke, silakan nyalakan videonya untuk absen. Oke, saya absen ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut di grup WhatsApp. Jangan lupa isi absensinya. Untuk remedialnya nanti minggu depan, ya. Oke, saya mengucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke berapa ini? 22. Ke-22 saya nyatakan sudah selesai via Zoom. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.